Ini adalah kisahku, kisah yang sangat berkesan di hatiku dan indah. Dan kisah yang indah tak menjamin cinta terus bersama. Gua tahu lu pasti udah pacaran kan sama dia. Lu ngaku aja, Wih, tunggulah, Cok. Ya ayolah, jangan main rahasia-rahasiaan lah. Kamu tuh bukan orang asing buat aku. Kamu gak perlu sungkan. Dari pertama kita jumpa, deket sama adik kelas, nggak tau malu. Lu aja muka masih ganteng gue bro. Iya lah. Kamu itu bukan yang terkuat, Hen. Kamu itu orangnya cuma bisa nindas. Keroyokan pula. Gacok. Apa, Hen? Terima kasih, Ad. meski telah banyak kau lihat semua kekuranganku, kau tetap mencintaiku. Perkenalkan, aku Adam Al sebagai Adia kecil di film pendek Adianita. Halo, kenalin, nama aku Resti Reyninda. Di sini saya berperan sebagai Nita. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya di film Adianita berperan sebagai Henry. Saya Kresna K, atau bisa dibilang KXTV juga. Jadi di sini saya yang bisa dibilang apa ya, penulis naskah dan juga sutradara dan DOP juga, semuanya ya, beneran. Jadi saya juga pemilik channel dari XTV sendiri. Nah, untuk Adianita ini filmnya sebenarnya emang based on true story gitu. Jadi emang ini cerita yang emang cerita nyata, tapi dengan ada tambahan dramatis yang lain. Istilahnya emang nggak seperti real gitu kan. Kalau real kan jatuhnya kan lebih ke dokumenter kan. Kalau ini lebih ke base-nya doang. Jadi emang didasari doang kayak gitu. Adianita sendiri adalah cerita tentang dua sepasang remaja yang emang saling sayang, saling mencintai, dan dia menerima sebuah takdir yang emang harusnya mereka nggak bareng gitu, mereka tidak bersama kayak gitu. Dia itu karakternya sih kayak, ya dia adalah cowok kalem, terus dia emang nggak pintar berkelahi, tapi cuman kalau ada orang yang dia sayang, orang yang dia cintai lagi tersiksa, dia pasti akan bantu, pasti akan belain sih. Nita tuh orangnya lemah lembut, penyayang. Dia ada posesifnya juga sih, suka menolong. Nah, untuk karakter si Henry sendiri itu sebenarnya menurut saya itu sebuah tantangan baru gitu ya. Karena kita dituntut menjadi peran yang antagonis. Kalian pasti tahu antagonis itu seperti apa. Jadi untuk ekspresi atau nada bicara kita harus benar-benar tahu di mana titik bicara atau nadanya seperti apa. Yang perlu dipahami yaitu satu, speed dan speech. Jadi saya sendiri kan berperan sebagai Nita. Nita itu orangnya lemah lembut, kalem. Dan saya sendiri tuh orangnya nggak seperti itu, beda sama karakternya Nita itu. Jadi harus berusaha sebagaimana jadi Nita gitu, yang lemah lembut. Jadi sebelum kita melakukan syuting, saya melakukan treatment dengan diri saya sendiri. Nah, setiap orang itu biasanya berbeda. Ada yang berhadapan dengan kaca, di depan kaca kita acting, atau mungkin bahkan cuma membayangkan lalu dilakukan dengan eksekusi atau ekspresi di saat syuting. Belajar di depan cermin dulu sebagai cowok kalem dulu. Terus di sehari-hari juga aku membiasakan untuk menjadi cowok kalem dulu. Yang saya lakukan yaitu membayangkan dan langsung eksekusi di dalam sebuah syuting atau adegan. Jadi seperti itu kurang lebih. Kendalanya pastinya itu sih, kayak karakter aku sama karakter dia itu beda jauh, 360 derajat gitu. Kayak aku dengan yang agak keras kepala, agak gampang terpancing emosi gitu. Terus ya ada yang kalem banget, yang sabar tapi juga dia berani gitu. Itu yang agak susah aku untuk adaptasi dengan peran Adia ini. Tantangannya sih banyak ya, kan saya juga baru pertama kali main peran gini, jadi harus benar-benar banyak yang harus dipelajari. Sebenarnya gini, kalau masalah tantangan terbesar itu mengembalikan karakter kita yang menjadi asli di kehidupan nyata.
Karena apa, kalau kita sudah masuki treatment dituntut menjadi karakter seperti itu, kalau kita tidak bisa membatasi akan ke bawah-bawah. Contohnya gampang marah di rumah, padahal itu kan cuma di film aja, nggak di rumah. Nah, tantangan terberat itu melepaskan treatment atau melepaskan acting yang dalam karakter film itu tersebut. Kan nggak mungkin juga ya sebagai Nita yang lemah lembut gitu, kita suaranya lantang gitu kan, nggak mungkin. Jadi belajarnya dari suara gitu, merubah suara menjadi lembut. Ya, untuk kesulitan sendiri sih lebih ke manajemen apa ya, waktu sama schedule-nya sih. Jadi untuk pemerannya sendiri kan masih ada yang, bahkan si pemerannya si Resti itu kan juga masih sekolah SMP gitu, dan itu emang si Adam juga masih SMA di situ. Nah, banyak juga yang terkait di sini yang emang anak-anaknya masih emang nggak ada libur kayak Senin sampai Sabtu gampang diatur gitu jadwalnya, enggak. Jadi emang itu sih lebih ke kayak menimbulkan perasaan kayak dari gimana caranya mempertahankan feeling dari minggu kemarin dan hari Minggu yang ini gitu. Jadi emang kita setiap hari Minggu kan syuting, itu emang susah sih. Aku nggak bisa sebut ya peranku apa, cuma di situ emang aku tidak banyak merubah diriku sendiri ya gitu. Jadi kayak tidak merubah sifatku yang sekarang nih sama yang ada di film itu, di peran itu aku tidak banyak merubah. Jadi buat aku ya sebuah hal yang aku bikin enjoy aja aku. Tapi aku nggak bisa bilang itu perannya apa kayak gitu. Tonton aja pokoknya. Untuk di lokasi sendiri sih anak-anak emang bisa dibilang apa ya, bisa diatur lah ya, karena emang kru kita emang dikit. Terus nggak banyak mulut yang emang harus didiamkan gitu, dan emang kompak sih, aku ngeliatnya kompak karena emang kita tuh kayak syuting tuh tak gitu loh. Jadi menurut aku sangat kondisional banget. Kalau ya kendala ya selain manajemen waktu sendiri pas lagi syuting, mungkin lebih ke cuaca ya, karena kita kan istilahnya di naskah seperti ini, cahaya matahari harusnya seperti ini, tapi ternyata mendung. Nah, itu yang karena ngidupin, karena kalau udah di kamera sudah kayak beda gitu, cahaya beda, atmosfernya juga beda. Yang kita mau sampaikan pun beda. Oke, saksikan saya di film Adyanita hanya di XTV. Jangan lupa tonton film pendek Adyanita hanya di XTV. Jangan lupa saksikan saya di film Adyanita hanya di channel XTV. See you. Oke, saya Kresnake. Di sini saya sebagai sutradara dari short movie ini. Jangan lupa nonton Adyanita hanya di XTV pastinya.